Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita telah diberi rahmat kesehatan guna untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak angkatan 11. Saya ucapkan selamat datang dan saling berkolaborasi di SD Negeri 7 Dewantara. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Dewantara, yang saya hormati seluruh dewan guru yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif. Yaitu yang pertama sekali kita lihat budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif yang diterapkan di sekolah akan menumbuh-kembangkan karakter dan nilai-nilai seharian yang akan dijadikan rekam jejak sejarah dalam kisah perjalanan anak ketika menjadi pelajar di sekolah dasar. Adapun contoh budaya positif untuk diterapkan di kelas atau di sekolah kita, yang pertama sekali, guru dan siswa saling menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu di kelas atau di halaman sekolah. Dan yang kedua, guru dan siswa memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa. Yang ketiga, guru dan siswa saling mendoakan sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, bersikap sopan dan meminta izin para guru bila akan keluar masuk kelas pada saat proses pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, budaya pengantrian. Dan yang keenam, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan perkarangan sekolah. Di sini ada pertanyaan dari pemantik, yaitu mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif. Nah, di sini karena keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari misi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, untuk kita semangat, kita breaking sebentar ya, kita breaking semangat, tepuk semangat, semangat, boleh bilang Bu untuk semangat kita? Coba Bu ya dipandu tepuk semangat. Tepuk semangat,
Alhamdulillah pada pagi ini kita sangat gembira melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita. Adapun saya lanjutkan kembali, adapun konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ya, paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama sekali ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita punya perubahan yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus kontrol yang kita lihat yang pertama stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, yang kedua semua orang melihat sama, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengkontrol saya. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang ketujuh, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini kita dirubah menjadi teori kontrol, yaitu yang pertama realitas kebutuhan kita berbeda, yang kedua setiap orang memiliki gambaran berbeda, yang ketiga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang keempat semua perilaku memiliki tujuan, dan yang kelima hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yang keenam kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ketujuh, model berpikir menang-menang. Nah di sini ibu-ibu kita lihat di sini tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama sekali profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan untuk global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, IB Primary Years Program, yaitu program yang berbasis inquiry. Ini berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup, life skill, yaitu di sini dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Adapun kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sekali, bertahan hidup. Bertahan hidup dengan kita mencari makan, memakai pakaian, dan mendapatkan tempat tinggal, yaitu rumah, keamanan, dan kesehatan. Itu yang pertama sekali dalam kita bertahan hidup. Yang kedua, di sini kita perlukan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, yang diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Ini kebebasan kita, yaitu secara mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik itu dari dalamnya, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi intrinsik. Kemudian ada intrinsik, motivasi ekstrinsik. Intrinsik dari luar, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ada beberapa. Itu yang pertama sekali, seperti hukuman, ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, kita memberikan konsekuensi, terencana. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitori murid. Yang ketiga, restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid mencari solusi sendiri. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sekali, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh
penerapan dari posisi kontrol guru. Jadi ibu-ibu bisa menilai diri sendiri selama ini penerapan apa yang sudah kita berikan kepada siswa kita. Jadi ini contohnya kasus, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang dilakukan sama guru sebagai penghukum. Jadi memberikan kepada siswa hukuman yaitu dengan menghormat bendera selama 1 jam. Dan yang berikutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah yaitu menerapkan pada murid. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu kata-kata kita kepada murid. Jadi kata-kata itu membuat siswa kita itu merasa bersalah. Dan yang selanjutnya, di sini kita sebagai teman. Kita sebagai teman bagi siswa kita, kita berkata pada mereka, ayo dong ikut aturan sekolah, bantu ibu ya sekali ini, dan sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu bahasa kita. Ketika kita menyelami siswa kita, di situ posisi kita adalah sebagai teman. Jadi kita ada yang sebagai teman kepada murid, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau. Nah di sini ada lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu di situ. Yang kata-kata yang demikian itu adalah kata-kata dari penerapan sebagai manajer. Jadi posisi kontrol apakah? Ini pertanyaan dari saya. Coba ibu-ibu pikirkan, kemudian ibu-ibu memberikan jawaban. Atau ibu sudah merasa apa yang pernah saya terapkan sebelumnya, sebelum kita tahu ada restitusi perubahan. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah 5 kontrol tadi ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk mana ibu-ibu? Termasuk mana kalimat yang saya sebutkan tadi? Termasuk mana itu? Lain? Ya? Sebagai? Sebagai merasa bersalah. Ya, jadi siswanya ketika kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita di situ sebagai pembuat merasa bersalah. Maka di 5 kontrol tadi Bu ya. Jadi kalau yang kedua ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk mana? Ya sama juga termasuk ke merasa bersalah. Jadi siswanya dengan kata-kata kita seperti itu dia merasa bersalah tuh ya. Kemudian yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu di mana itu? Peran dari mana? Manajer. Di situ manajer. Kalau ayolah lakukan dari ibu atau bapak ya. Itu iya, itu peran kita sebagai teman. Jadi kita dalam menyikapi murid itu ada yang sebagai teman. Kita bersikap seperti teman, mengajak mereka itu, mengajak kita sebagai teman. Jadi mereka tidak kaku. Ada yang gurunya berperan sebagai penghukum, ada gurunya berperan sebagai pemantau di sini. Jadi kalau yang 5, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk kemana? Peran kita sebagai konsekuensi. Kita memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti sanksi. Tapi dia bukan hukuman ya. Kalau hukuman beda dengan konsekuensi Bu. Kalau konsekuensi kita misalnya airnya tumpah, kita suruh tolong ambil itu bilang. Itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau dia melakukan kita sebagai penghukum kepada mereka kita suruh tadi itu dia tidak memakai topi atau tidak apa. Coba kamu hormat itu selama 1 jam. Atau kamu berdiri di sini dengan kaki satu
dulu. Pengukur dengan konsekuensi beda. Konsekuensi itu dia tidak berat. Kalau penghukum itu berat. Kalau di rudal, pernah kita lewat misalnya di rudal itu, kita membawa kereta dengan kecepatan tinggi, kita dipanggil, disuruh hitung jeruji dia itu ada berapa. Nah, itu pernah dialami teman saya, bukan saya ya dulu ya. Waktu saya masih muda-muda pernah lewat di situ. Disuruh hitung itu namanya kan hukuman ya, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi kita tidak merasa parah gitu, tidak merasa parah. Jadi hukuman yang berat itu namanya hukuman. Seperti kita misalnya suruh bersihkan mereka WC, itu sudah hukuman. Nah, di sini jadi sebelum kita menerapkan semuanya kita perlu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa kita buka peraturan kelas? Jadi yang untuk kita membentuk keyakinan kelas yaitu yang bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar murid mudah teringat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau wali kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Inilah Bu yang kita tingkatkan atau kita terapkan di SDN kita ini, bagian segitiga restitusi. Jadi yang bisa kita terapkan Bu, kita sebagai pemantau atau sebagai manajer kita di sini. Jadi segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama sekali yaitu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita lihat menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata kita kepada anak ya. Ketika kita menjalani restitusi segitiga, kita menjalaninya. Jadi dengan pertanyaan seperti ini Bu, pertanyaan kita kepada murid kita biar dia melakukan kesalahan, baik dia terlambat ke sekolah, atau dia tidak memakai atribut, atau dia tidak mengerjakan PR. Jadi pertanyaan yang kita lontarkan kepada mereka seperti ini Bu. Ini kita sudah menerapkan prinsip segitiga restitusi. Jadi kita di sini sebagai manajer ya. Berbuat salah itu wajar kita katakan. Dia berbuat salah. Jadi dia nanti misalnya ada satu orang terlambat ke sekolah, kita memanggil atau kita memantau dia, terus kita memanggil dia, kita bertanya kepada dia, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dengan kata-kata seperti itu, dia tidak merasa, anak-anak tidak merasa kecewa, kecil hati atau sedih atau marah, itu tidak ada. Jadi ibu dan bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, ibu bapak juga tidak mencari siapa yang salah, tapi itu ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, validasi itu menstabilkan ya Bu ya. Itu pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, kata-kata itu di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang kita tanyakan yang kedua. Jadi di sini validasi tindakan yang salah itu kita lakukan, kita menanyakan
kepada si murid ini tadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalnya dia terlambat bangun, nanti alasannya terlambat bangun tadi saya buru-buru, saya nggak sempat. Kita mendengarkan pesannya, tidak memarahkan dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan, katanya ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah memilih sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Itu pertanyaan kita kepada siswa kita. Kemudian kita menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang kita lontarkan kepada siswa kita, pelajaran kita di kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada contoh lain, Bu ya. Kita lihat contoh lain. Contoh lain, Bu. Ini kita lihat dari contoh lain. Ini melanggar peraturan sekolah yang sudah saya terapkan beberapa bulan yang lalu. Setelah saya mendapatkan ilmu dari CGP saya, kemudian kita menerapkan di sekolah ini untuk meningkatkan budaya positif kita. Jadi ini yang sudah kita kerjakan. Kemarin saya memanggil melanggar peraturan sekolah, yaitu tidak memakai atribut lengkap pada hari Senin, kegiatan upacara bendera. Di sini kemarin itu dengan Ahmad Polis Alfaras, murid kelas 6. Jadi pada hari Senin dia bertugas menjadi petugas upacara. Ia sampai ke sekolah tepat waktu sebelum upacara bendera dimulai, tidak memakai topi dan dasi. Saya di pintu pagar menyambut mereka seperti biasa kita membudidayakan salaman. Kemudian saya berbicara dengan Kalis Al-Faras dengan mengucapkan pertama sekali Assalamualaikum. Kemudian dia menjawab juga Waalaikumsalam. Kenapa kamu tidak pakai topi dan dasi? Apa ketinggalan atau di dalam tas? Jawab Kalis, tidak Bu, tapi topi dan dasi saya ketinggalan. Terus saya menjawab lagi, oh tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin yang lalu, temanmu juga ada yang tidak pakai topi dan dasi. Ya Bu, tapi saya takut dihukum. Saya malu Bu, katanya. Saya menjawab lagi, tidak apa-apa. Tapi kamu melakukan kesalahan ini ada alasannya kan? Iya Bu. Karena saya bangun kesiangan, siap-siap, lalu saya buru-buru Bu. Nggak tahu hari ini Senin ada upacara di mana Bu. Ya lupa mungkin dia, kan kita namanya manusia. Lupa juga. Kemudian tindakan yang saya lakukan seperti tadi, tindakan saya berarti kamu sudah bagus, tidak terlambat ke sekolah, cuma tinggal topi dan dasi. Sekarang kamu tidak bawa topi dan dasi. Tindakannya melanggar keyakinan kelas atau prinsip kamu? Iya Bu, dia jawab. Saya melanggar keyakinan kelas. Apa yang
memberi waktu. Jadi di sini dia datangkan sendiri. Lalu saya tanya lagi, tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dengan memakai alarm supaya saya bangun lebih awal bersikap mandiri. Bagus, kamu sudah memperbaiki. Sekarang kamu siap-siap masuk ke barisan untuk mengikuti upacara. Berarti dengan sendirinya dia menyadari tanpa kita harus memberi hukuman atau konsekuensi tadi. Nah, ini fotonya. Jadi ketika saya kemarin di piket di hari Senin, saya mendapatkan Al-Faras ini, Muhammad Al-Faras ini bukan terlambat, dia cepat datang tetapi tidak memakai atribut, yaitu tidak memakai topi dan dasi. Kemudian yang kedua, saya temukan di lapangan yang kedua, tindakan mengerjakan tugas PR seharusnya dikerjakan di rumah. Tapi ada siswi saya mengerjakan di dalam kelas. Tindakan saya, ini siswi saya yang bernama Raifanul Rizka, adalah siswi kelas 6. Saat saya masuk kelas, saya melihat dia kebingungan dengan cepat-cepat menulis di atas mejanya, dia seperti itu. Kemudian saya mendekatinya, saya bertanya, saya menghampirinya, saya bertanya, kamu sedang mengerjakan apa, nak? Dia menjawab, buat PR, Bu. Mana coba Ibu lihat? Dia perlihatkan PR kepada saya. Kemudian, coba kamu berdiri, saya bilang, pasti kamu tidak membuat PR, tidak apa-apa. Kemarin-kemarin teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Tapi kamu punya alasan kan? Ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Untuk ke depan saya akan memperbaikinya. Bagus, kamu sudah tahu kesalahannya dan akan memperbaikinya. Silakan kamu duduk kembali. Terima kasih Bu ya. Mereka senang Bu. Dengan penerapan kita seperti itu, mudah-mudahan anak murid kita tidak dendam kepada kita. Mereka pasti senang melihat kita, tidak melihat kita seperti apa ya, dia takut gitu. Kadang-kadang kita melihat kita dengan takut sekali melihat kita, karena kita sebagai penghukum di sini, memberi konsekuensi, memberi hukuman, jadi mereka merasa takut. Jadi kita kepada murid kita bisa kita terapkan sekarang adalah restitusi ya, segitiga restitusi, yaitu kita sebagai manajer atau pemantau. Kalau dipantau tadi kita melihat perkembangan mereka. Jadi kita mendekatinya dengan cara yang seperti tadi, menanyakan, memberikan mereka semangat. Jangan kita memarahkan. Kalau kita marahkan mereka, mereka akan down. Mereka akan marah kepada kita kalau kita sebagai pengunggu. Jadi sebelum-sebelumnya kita, bu guru semuanya ya, banyak ya jadi juga menerapkan sikap perannya sebagai penghukum. Itu memang dulu ya, tapi setelah kita sudah merdeka dan kita mempunyai paradigma baru, jadi di sini kita merubah, tidak lagi sebagai penghukum. Jadi kita di sini sebagai manajer atau pemantau. Itu yang bagus kita lakukan kepada anak didik kita. Semoga anak didik kita kalau jumpa kita di luar nanti, dia kenal sama kita, malah dia duluan yang menegur kita. Dia duluan yang, Bu, Ibu dari mana? Assalamualaikum Bu. Tidak lari. Kalau dulu kita melihat guru lari kita, semua murid kita lari ya Bu, karena guru itu sangat kejam dulunya, penghukum. Begitu penilaian mereka Bu. Tapi hari ini, mari sama-sama kita terapkan budaya positif dengan restitusi, dengan segitiga restitusi. Kita membudidayakan murid-murid kita ini dengan cara kita menjadi manajer atau pemantau, atau sebagai teman mereka. Jadi mereka semangat untuk belajar, semangat untuk ke sekolah pun dia teriak ke sekolah. Walaupun libur, kadang-kadang dia kepingin ke sekolah. Karena apa? Mau menjumpai ibu gurunya. Dia senang dengan ibu gurunya, senang sekali melihat guru.
kita kembali ke filsafat sedikit, filosofi KHD ya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filsafat KHD, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh menjadi kekuatan kontrol yang ada pada murid. Dan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian visi guru penggerak. Yaitu visi guru penggerak, perubahan untuk terbentuknya budaya positif agar sekolah terasa aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai prakarsa perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi kita pada hari ini yaitu saya sudah memahami konsep-konsep modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif dan segi restitusi keyakinan kelas. Seluruh konsep inti harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, saya mempelajari motivasi perilaku manusia berubah, penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi keterlibatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Dalam menciptakan budaya positif di kelas, sebelum mempelajari modul ini, saya memberikan sanksi. Tapi setelah mempelajari modul positif ini, saya menjadi manajer. Perlunya komunikasi untuk menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Perlunya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah dan lingkungan dimanapun berada. Baiklah, itu pada hari ini. Intinya kita sudah mengetahui tentang diskriminasi, tentang budaya positif. Mudah-mudahan di sekolah SDT Ki Dewantara ini siap kita ikut semua. Siap kita menjalankan budaya positif dengan peran kita sebagai manajer. Segitiga restitusi yang akan kita gunakan. Baiklah, akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sudah memenuhi undangan kami untuk berhadir di sini. Perkenalkan, saya Ibu Fauliati. Ini calon guru penggerak angkatan 11. Jadi untuk hari ini saya akan berbagi menyebarkan informasi yang sudah kami ketahui atau pengalaman-pengalaman dan juga mungkin pengetahuan-pengetahuan yang sudah kami pelajari dalam modul 1.4 di program guru penggerak kami tentang budaya positif. Jadi untuk hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar.
Kemudian yang kedua, masalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, masalah kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan. Ini hal-hal yang sudah kami pelajari, Bu-Ibu, sudah kami pelajari dalam pendidikan kami tentang 7 hal ini khususnya ada di modul 1.4. Nah, jadi hari ini apa yang sudah saya ketahui ini akan saya coba sharing dengan Bapak Ibu semua, biar kita sama-sama mengetahui, biar kita sama-sama menerapkan di sekolah kita ini bagaimana penerapan tentang budaya positif khususnya dalam 7 bahasan ini ya. Oke, mari kita lihat. Oke, baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang pembahasan materinya, nah kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama. Memang di sini sudah ada beberapa yang sudah saya siapkan. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh rekan. Kemudian yang ketiga, aktif dalam kegiatan. Kemudian kita saling bekerja sama di sini, kemudian juga kita sama-sama menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman. Nah, menurut Bapak Ibu, kesepakatan yang sudah kita buat ini, apakah sudah cocok? Bisa kita terapkan untuk pembelajaran di kelas kita hari ini? Bisa ya? Oke. Ada mungkin yang perlu ditambahkan? Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Tidak ada. Oke, sudah oke ya. Berarti kita sama-sama sepakat untuk kelas kita hari ini dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, baik. Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu paradigma? Paradigma yang sudah didefinisikan di sini adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajar, bagaimana cara kita mentransfer ilmu, itu adalah bagaimana mindset kita, bagaimana pola pikir kita. Jadi paradigma ini, pola pikir kita ini yang kemudian mendasari segala tingkah laku kita, cara kita memperlakukan murid kita, cara kita mengajar, transfer ilmu dan segalanya itu berasal dari bagaimana mindset kita terhadap segala sesuatu, atau dengan bahasa ilmiahnya disebut dengan istilah paradigma. Nah, jadi itu yang kemudian mendasari perilaku kita, apa yang kita lakukan, termasuk bagaimana kalau misalnya kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengajar terhadap murid-murid kita atau anak didik kita. Kemudian selanjutnya mari kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merupakan perubahan cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka itu banyak sekali perubahan yang sudah diajukan dalam kurikulum tersebut untuk kita terapkan bagaimana cara kita mengajar terhadap murid. Nah, pada kesemuanya itu, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, segala sesuatu yang kita lakukan dalam pembelajaran kita terhadap anak didik kita, itu semua harus berpihak kepada murid. Jadi pada akhirnya, muridlah yang harus kita pentingkan. Mereka lah yang harus menjadi titik tumpu dari pemikiran cara mengajar kita. Itu harus memberikan efek yang positif terhadap murid kita. Ketika kita memiliki paradigma perubahan belajar terhadap anak-anak didik kita yang berpihak terhadap murid-murid kita, maka kita akan melakukan segala cara supaya apa? Supaya anak didik kita ini berhasil. Termasuk Bapak Ibu, mungkin dalam
gini. Nah, di sini kita belajar mempersiapkan diri, membekali ilmu dengan pada diri kita. Kita ikut pelatihan segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memberikan yang terbaik terhadap anak didik kita. Inilah yang dinamakan dengan paradigma belajar. Jadi makanya ketika kita tidak punya sesuatu di dalam diri kita, apa yang ingin kita transfer? Makanya proses pendidikan di kita sendiri sebagai guru itu membawa dampak kepada anak didik kita, bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang bisa kita transfer. Nah, inilah perubahan paradigma yang perlu kita pahami. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam pembelajaran ini tidak jauh-jauh kita berbicara dari disiplin. Disiplin yang selama ini kita pahami mungkin ada beberapa perbedaan sebagaimana perubahan paradigma yang tadi saya sampaikan, demikian juga pada model disiplin ini. Nah, di sini ada judulnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini termasuk materi khusus yang diajarkan kepada kami pada modul 1.4 di kami di program guru penggerak. Jadi disiplin positif ini, nah ini mari kita lihat apa itu secara bahasa, apa pengertiannya. Nah, disiplin positif di sini adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekurangan. Jadi di sini kita mengupayakan pendisiplinan baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap siswa itu tanpa ada yang kurang satu apapun. Artinya dengan kita melaksanakan disiplin ini tidak menimbulkan efek-efek yang mungkin malah menyebabkan kita menjadi guru yang tidak berpihak kepada murid. Selanjutnya yang kedua, disiplin ini juga merupakan sebuah upaya untuk mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Ini merupakan suatu perilaku yang efektif untuk mengkomunikasikan. Ini dalam bentuk pola disiplin positif. Kemudian selanjutnya, disiplin positif ini juga mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita berbicara tentang disiplin, itu tidak melulu tentang hukuman. Nah, selama ini mungkin ada kesalahan-kesalahan pola pikir bahwa ketika kita bilang disiplin itu harus dihukum. Tidak harus begitu. Nah, di sini dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa disiplin itu adalah mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ketika kita menerapkan disiplin, artinya kita sedang mengajarkan kepada anak ini untuk memahami bahwa ketika mereka melakukan sesuatu ada konsekuensinya, ada hal yang harus mereka pertanggungjawabkan, dan ini yang akan kita bentuk kepada anak melalui disiplin positif. Selanjutnya terakhir, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ini juga salah satu dari bentuk disiplin positif. Selain kita mengajarkan konsekuensi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika dia melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Nah, di sini kita juga mengajarkan ketika dia melakukan satu kesalahan, satu hal, ada bentuk satu hal di mana dia harus mempertanggungjawabkan. Oh, saya berani berbuat ini, saya siap untuk bertanggung jawab. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak kita melalui disiplin positif. Jadi tidak melulu tentang disiplin itu harus dihukum. Demikian Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai siswa, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada hal yang mendasarinya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi.
yang juga melakukan sesuatu dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biar dikasih nilai ketika dia membuat tugas, misalnya, oh ini buat ini biar dapat nilai. Nilai itu apa istilahnya bentuk penghargaan. Kemudian untuk dapat pujian juga penghargaan, atau mungkin dikasih hadiah, itu juga adalah bentuk penghargaan. Kemudian yang terakhir, nah ini dia, kita lihat yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami di sini bahwa segala sesuatu seperti penghargaan, hukuman, itu tidak memberikan motivasi intrinsik kepada siswa. Itu bukan motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Sebagai guru, kita perlu memunculkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Karena kalau kita beri penghargaan, itu akan berbatas waktu. Dalam jangka tertentu akan ada imbasnya, akan ada tuntutan untuk penghargaan berikutnya. Demikian juga hukuman yang akan meruntuhkan mental dari siswa. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah bangkitkan motivasi intrinsik dari siswa sendiri, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu benar-benar dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Nah, untuk kedepannya akan terus dilakukan tanpa lagi ada motivasi apa istilahnya hukuman atau penghargaan, karena memang sudah muncul dari dalam diri sendiri. Ada tidaknya penghargaan atau hukuman dari orang lain, mereka akan tetap melakukannya ketika itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang perlu kita munculkan Bapak Ibu. Kita harus berusaha membuat siswa memiliki motivasi intrinsik terhadap dirinya sendiri dalam hal apapun. Selanjutnya, nah, ini yang sebelah sini dulu ya, yang sebelah kanan dulu kita lihat mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya saya sampaikan. Kalau tadi apa ya? Coba kita lihat sebentar ke belakang. Iya, kalau tadi motivasi perilaku manusia, kalau yang ini adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi tidak jauh-jauh berbeda. Tadi didasari dengan motivasi, ini kebutuhan dasar. Ini semua manusia ya, semua manusia, bukan cuman kita aja. Secara umum, siapapun itu, saat kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan itu kita berdasarkan 5 kebutuhan dasar kita. Apa itu 5 kebutuhan dasar kita? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian dari kita itu menempuh pendidikan dengan tujuan suatu saat mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, sehingga pendidikan yang dia jalani sekarang itu menjadi dasar dia bertahan hidup. Itu sebagian. Ada sebagian yang lain dalam berperilaku, kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika ini tidak didapatkan, ketika kasih sayang ini tidak didapatkan dan rasa diterima tidak didapatkan, nah sebagian dari siswa kita ini akan cari-cari perhatian supaya diperhatikan, supaya disayangi dengan cara mereka sendiri. Ada yang bertingkah macam-macam, tapi itu merupakan bentuk aktualisasi dari keinginan mereka untuk disayangi. Jadi muncullah tingkah-tingkah aneh yang kemudian kita sebut dengan istilahnya caper, nakal dan sebagainya, ya kan? Mungkin ada yang lompat-lompat, ada yang lari sana sini, ada yang menjahili kawan. Nah, ini adalah bentuk dari kurang kasih sayang yang kemudian teraktualisasi dengan cara yang berbeda, yang tidak seperti kita harapkan. Dasarnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini bisa dikurangi dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana yang sesuai dengan keadaan dari murid kita ini.
Kemudian penguasaan. Penguasa ini juga istilahnya ada siswa yang merasa harus sebagai kebutuhan dasarnya itu penguasa, sehingga dia mendominasi kawan-kawannya, mendominasi dia yang seolah-olah istilahnya dia yang di situ. Padahal dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya kebebasan. Nah, ini rasa tidak ingin dikekang, dia pengen bebas, pengen keluar sana sini, sehingga istilahnya tidak bisa stay di kelas, tidak bisa tetap duduk di tempat karena dia pengen bebas, dasar kebutuhan dasar. Yang terakhir pengen senang. Jadi ini yang mungkin kita perlu penuhi sebagai guru. Cara kita memberikan pelajaran, bagaimana kita mengkolaborasi media kita, cara kita mengajar untuk membuat kebutuhan dasar dari siswa ini terpenuhi. Dan itu mungkin seperti yang kelima ya, kesenangan. Nah, ini kita bisa menggunakan variasi-variasi dalam pengajaran sehingga keinginan siswa untuk senang ini terpenuhi. Mungkin bisa dengan game atau semacamnya seperti itu. Oh ya, sebentar, sedikit lagi ya. Jadi Bapak Ibu, di samping kiri ini juga ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini sebenarnya adalah teori dari Dr. William Glasser Gosen, di mana dia berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini bukan cuma kepada guru saja. Sebenarnya kita sebagai orang tua juga bisa menerapkan memilih dari 5 posisi kontrol. Ini kebetulan 4, ada satu lagi. 5 posisi kontrol ini untuk kita terapkan saat kita mendidik. Jadi yang pertama di penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga monitor, kemudian ada teman ya, satu lagi, yang keempat teman, kemudian yang kelima baru manajer. Artinya di sini bukan kita menerapkan kelima-lima ini, tapi kita boleh memilih. Kita boleh memilih mana posisi kontrol yang ingin kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, kalau penghukum itu seperti apa? Penghukum itu ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita hukum, kita beri sanksi, kita beri hukuman. Nah, apakah menurut Bapak Ibu cocok tipe penghukum ini? Nah, itu saya rasa untuk dengan kondisi sekarang itu penghukum ini sudah tidak cocok lagi. Jadi kemudian ada selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika siswa-siswa kita itu melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal penyelesaian atau istilahnya solusi terhadap permasalahan atau cara kita menanganinya dengan membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata yang memojokkan sehingga siswa ini merasa bersalah. Ini juga sebaiknya kita hindari. Kemudian untuk monitor, nah ini pemantau ya, satu lagi teman. Nah, teman ini sebenarnya positif, kita perlakukan dia sebagai teman kayak gitu. Cuman kekurangan dari sistem teman ini, siswa ini menjadi bergantung kepada kita. Tergantung mana posisi terbaik. Posisi terbaik itu adalah kita sebagai manajer. Jadi kita posisikan sebagai manajer kepada siswa-siswa ini, kita bimbing, kita coba carikan solusi. Nah, ini nanti jalurnya itu melalui jalur segitiga restitusi. Kita menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini sehingga kita bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini nanti akan bermanfaat bagi diri kita sendiri sebagai guru dan juga kepada siswa kita. Jadi mereka merasa istilahnya sebagai siswa, walaupun mungkin ada pada masa tertentu dia melakukan hukuman, ada hal terbaik yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa membawa dia kembali untuk bisa mengingatkan kembali untuk tidak melakukan hal yang sudah pernah dilakukan itu. Nah, jadi sebelum kita melihat lebih lanjut ke masalah
dengan kesepakatan kelas. Kalau kita sekarang mungkin sudah sering mendengar ya, sudah sangat sering melihat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan yaitu satu pihak ya, pembuatnya itu satu pihak. Tapi kalau misalnya kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama antara siswa dengan guru. Kenapa harus disepakati? Karena yang menjadi warga dalam kelas itu adalah guru dan siswa. Jadi harus sama-sama sepakat. Nah, kita sepakat dulu itu apa yang ingin kita terapkan di kelas ini. Nantinya bagaimana? Nantinya baik guru maupun siswa itu harus sama-sama melakukan, menaati. Kenapa? Karena memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, mari kita lihat keyakinan kelas ini. Karena keyakinan kelas ini dibuat itu benar-benar hendaknya bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas, dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kemudian kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan, nah itu sudah jelas bahasanya. Meyakini, apa yang diyakini oleh siswa? Apa yang kita yakini gitu. Nah, ini tujuannya dari penerapan keyakinan ini. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas dan seterusnya. Kemudian mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Kemudian yang selanjutnya menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Kemudian membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, ini kan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menanamkan mindset dulu, pola pikir atau paradigma dulu, apa yang harus diyakini oleh siswa. Katakanlah misalnya tentang misalnya buang sampah pada tempatnya, itu harus menjadi satu keyakinan pada siswa bahwa sampah itu dibuang pada tempatnya. Dengan dia meyakini itu, dia akan melaksanakan. Nah, makanya harus bersumber dari dalam diri, intrinsik, harus diyakini bahwa nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikannya bersih. Dengan dia meyakini itu, dengan warga dalam kelas itu meyakini, akan dilaksanakan. Karena ketika kita nggak yakin, kita nggak akan lakukan. Nggak yakin gimana mau dilakukan, ya kan? Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ini sudah pernah dengar ya tentang segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Sudah mungkin. Tapi lebih lanjut mungkin saya jelaskan supaya lebih kuat lagi pemahamannya. Segitiga restitusi ini adalah pola atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai guru ketika kita menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid kita. Jadi nggak melulu ketika siswa datang terlambat langsung hukum, ketika siswa bersalah langsung hukum. Tidak seperti itu prosesnya. Dalam segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tahapan pertamanya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah fase di mana kita melakukan sesuatu untuk membuat siswa nyaman. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung bentak, kita tidak langsung marahi, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Nah, salah satu contoh kata-kata yang bisa kita gunakan, nah ini contohnya, tidak apa-apa. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu sendiri pernah melakukan kesalahan. Dengan kata-kata itu dia tidak takut bahwa kesalahan ini adalah hal biasa. Tapi kemudian ada fase atau tahapan yang kita lakukan selanjutnya yang apa istilahnya, memvalidasi tindakan yang salah itu. Jadi jangan hanya cukup dengan bilang itu biasa, nanti akan benar-benar jadi biasa atau berulang lagi. Tidak seperti itu. Bisa kita lanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya apa?
melakukan kesalahan itu, sehingga nanti kita punya solusi. Mana tahu mungkin kesalahan yang dilakukan pada hari itu punya alasan atau memang tidak bisa dihindari. Contoh, misalnya ketika siswa terlambat itu mungkin kempes ban di jalan. Nah, ini kan di luar kendalinya dia. Nah, di sini kita perlu pelajari untuk selanjutnya kita mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, atau kita kasih konsekuensi atau bentuk tanggung jawab apa yang akan kita ajarkan terhadap anak ini. Nah, itu fase yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ini kita tanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas seperti tadi. Ini tergantung permasalahannya ya. Kalau misalnya di luar kelas atau di sekolah, itu kita tanyakan keyakinan sekolah ini seperti apa. Makanya perlu ada kesepakatan dulu. Perlu ada keyakinan dulu yang kita buat, sehingga siswa ini ketika melanggar kita kembalikan ke dasar keyakinan yang dia yakini itu apa. Karena kalau siswa terlambat ini belum meyakini bahwa sekolah itu harus hadir tepat waktu, dia nggak akan tepat waktu. Harus kita yakini dulu bahwa datangnya 7.30. Maka ketika dia yakin, dia akan berusaha untuk datang. Tapi ketika dia tidak yakin, bisa datang kapan aja, bisa datang lewat jam 7.30. Nah, itu nggak akan datang dia. Kenapa? Tidak ada keyakinan. Nah, di fase ketiga dari segitiga restitusi ini, tanyakan kembali. Nah, bagaimana keyakinan yang sudah keyakinan kamu terhadap hal ini? Datangnya jam berapa? 7.30. Setelah itu baru kita kasih solusinya, atau ajarkan bentuk tanggung jawabnya apa dan konsekuensi dari kesalahan tadi apa. Nah, ini harus diberikan. Kenapa? Supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Demikian Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata sesi kita untuk hari ini sudah berakhir. Materi-materinya sudah saya paparkan. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada hal yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan? Oke, baik, silakan Bu Evi. Terima kasih Bu untuk penjelasannya, luar biasa cukup jelas, kami bisa memahami. Namun sedikit yang ingin saya tanyakan terkait tadi tentang segitiga restitusi. Iya. Apakah setiap kesalahan itu bisa kita gunakan tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi? Iya baik, terima kasih Bu Elvi untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan teori dari siapa tadi? Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat kembali. Iya, Bu Nora ingatannya bagus sekali. Nah, ini adalah ini teori kontrol restitusi. Nah, termasuk juga kalau tadi kan Bu Elvi kita ke tahapan ya, ke tahapan restitusinya. Nah, ini berpengaruh kepada posisi kontrol. Nah, ketika kita tidak melakukan tahapan-tahapan ini, nah kita akan jatuh dalam salah satu posisi kontrol yang tidak berpihak pada murid. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi ini sudah diset untuk menjadikan kontrol atau posisi manajer, sehingga setiap bentuk perilaku kita sebagai guru ketika kita mendisiplinkan siswa dalam pola disiplin positif itu mengarah kepada hal-hal yang tetap berpihak pada murid. Karena itu yang harus kita yakini. Segala pola tindak tanduk kita dari setting paradigma atau mindset kita harus bermuara pada berpihak pada murid. Muridlah yang menjadi titik akhir dari segala hal yang kita lakukan di sini. Makanya ketika kita melakukan fase-fase pada segitiga restitusi ini akan mengarahkan langkah kita untuk pola disiplin yang tetap berpihak pada murid. Nah, demikian Bu Evi. Mungkin bisa kita terapkan, atau kalaupun tidak kita terapkan, yaitu tadi sebagaimana mungkin saya sendiri ya selama ini ada hal-hal yang belum saya terapkan, tapi dengan saya belajar di modul 1.4 ini saya banyak sekali tercerahkan, terutama tentang bagaimana mendisiplinkan murid. Jadi ke depan kita coba terus melengkapi hal-hal yang belum kita lakukan, atau selama ini mungkin kita sudah pernah lakukan itu tidak lengkap atau terbolak-balik begitu ya kan. Jadi saya rasa
bisa Bu Evi, bisa diterapkan untuk semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Demikian Bu Evi, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Oke, baik, tidak ada ya. Oke, dengan demikian berarti acara hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk sudah berpartisipasi di sini. Saya juga sudah menyampaikan mungkin apa yang sudah saya ketahui dari pendidikan kami di PGP. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini, Ibu-ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.